Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala rahmat penyertaan dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat tiba di hari yang indah ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkatinya, agar kami dapat mengawali hingga mengakhirinya oleh karena penyertaan-Mu dan kuasa kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-33. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang berhati mulia memiliki tujuan dan niat yang sama dalam melakukan kebaikan, yakni berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang siapapun orangnya. Cinta kasih seperti inilah yang Tuhan Yesus inginkan ada di dalam diri setiap orang percaya sebagai pengikutnya, yaitu kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang mengharapkan imbalan jasa, bukan kasih yang hitung-hitungan, melainkan kasih yang tanpa syarat. Inilah salah satu pengajaran Yesus yang terpenting kepada murid-muridnya yang harus terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam menjalankan misi dan pelayanan gereja Tuhan sepanjang masa di dunia ini. Yesus memberi perintah kepada kita supaya kita menunjukkan dan membuktikan bahwa kita hidup di dalam Dia. Apa sikap yang sungguh sebagai ungkapan nyata bahwa kita mengasihi Allah? Yang pertama, sikap yang sungguh yang harus kita lakukan adalah mengasihi Allah adalah perintah. Kita mengasihi Allah bukan karena kekayaan dan janji-janji berkat lainnya. Karena semua berkat-berkatnya merupakan sarana untuk membuat kita lebih tahu, lebih mengenal, dan lebih mendekat kepada Allah. Melainkan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita tanpa semua embel-embel yang dipentingkan oleh manusia seperti status sosial, kekayaan, keterampilan atau kemampuan intelektual, gelar akademis, kecakapan, dan jasa-jasa kebaikannya dan lain sebagainya. Itulah kunci bagi kita untuk dapat memahami alasan anak Allah mau menjadi manusia. Dia ingin mengatakan kepada kita agar mengasihi Dia dengan segenap hati. Sebagaimana Allah mengasihi kita, demikian juga kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, seperti tertulis dalam kitab Ulangan 6 ayat yang ke-5. Ketahuilah, semakin besar kita mengasihi Allah, semakin besar pula kasih yang akan kita tunjukkan kepada sesama kita. Dan sebaliknya, bila kasih kita kepada Allah itu kecil, maka kecil pula kasih kita kepada orang lain. Kita akan sulit untuk mengasihi sesama kita. Yang kedua, hiduplah dalam saling mengasihi satu sama lain. Adapun bukti yang boleh kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Allah adalah dengan saling mengasihi. Hal ini jauh lebih utama daripada semua korban-korban bakaran dan korban sembelihan. Ketahuilah, semakin kita besar oleh iman kita, maka kita akan semakin besar pula, semakin dalam mengasihi Allah yang dapat kita tunjukkan melalui sesama kita dan kasih kita kepada mereka. Dan sebaliknya, semakin kita memperkecil waktu dan persekutuan kita dalam kasih kita kepada Allah, maka
semakin sulit dan semakin kecil pula kasih kita kepada orang lain. Dan kita akan sangat sulit untuk bisa mengasihi sesama kita. Setiap orang sangat membutuhkan kasih. Dan sudah tentu itu adalah kasih yang tulus. Kebencian, permusuhan, dan persaingan yang tidak sehat akan menjadikan setiap orang semakin sedih, semakin lemah, dan semakin tidak berdaya. Tetapi, jika kita mau dengan rajin menyebarkan kasih, kita akan membuat orang-orang di sekitar kita tersenyum lepas dan bahagia, kembali bersemangat, dan kuat di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa upah dari sikap yang sungguh ketika kita benar-benar komit melakukan firman yang telah menyapa kita pada hari ini? Yang pertama, Allah menghargai setiap kasih dan pengorbanan yang kita berikan. Dapat dilihat dalam kitab Matius 10 ayat yang ke-42. Yang kedua, Allah memperhitungkan dan mengasihi setiap orang yang mengasihi Allah. Matius 26 ayat yang ke-13 dan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Yang ketiga, Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, seperti dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Yang keempat, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat yang ke-35. Dan terakhir, kita akan beroleh kerajaan Allah dan janji-janji berkat-Nya senantiasa dekat menyertai hidup kita. Markus 12 ayat yang ke-34.